Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan masak talam labu lumer tanpa dikukus. Nah, untuk bahan-bahannya saya bagi menjadi dua lapisan. Yang pertama untuk lapisan bawahnya, 200 gram labu kuning yang sudah dikukus. 200 ml santan, saya menggunakan 50 ml santan kental instan ditambahkan dengan 150 ml air matang. 105 gram gula pasir atau sebanyak 7 sendok makan penuh. Untuk ketiga bahan ini nanti akan saya haluskan dengan menggunakan blender. Berikutnya untuk tambahan lapisan bawahnya, 50 gram atau 5 sendok makan penuh tepung tapioka, kalau tidak punya bisa diganti dengan tepung sagu. 20 gram atau 2 sendok makan tepung beras. 300 ml air matang. 1 lembar daun pandan. Dan setengah sendok teh garam halus. Selanjutnya untuk bahan lapisan atas atau bahan lapisan putihnya, 1,5 sendok makan atau 15 gram tepung beras. 5 gram atau setengah sendok makan tepung maizena. 1 lembar daun pandan. Garam setengah sendok teh. Lalu santan sebanyak 350 ml, saya menggunakan 150 ml santan kental instan ditambahkan dengan 200 ml air matang. Nah, santannya ini nanti akan saya campurkan dengan tepung beras dan juga garamnya kemudian disaring. Lalu untuk maizenanya akan saya larutkan dengan 2 sendok makan air. Untuk cetakan atau loyangnya saya menggunakan cup kecil ukuran 200 ml jadi lebih mudah disimpan dalam kulkas. Kalau teman-teman mau menggunakan loyang biasa boleh juga ya. Pertama, saya akan haluskan dulu dengan menggunakan blender labu yang telah dikukus. Tambahkan gula pasir dan juga santan kentalnya. Setelah itu, blender ketiga bahan ini sampai halus. Sudah selesai dihaluskan, sekarang saya akan sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan campurkan untuk tambahan bahan lapisan bawahnya. Campurkan tepung beras dan juga tepung tapiokanya. Lalu tuangkan air ke dalam campuran kedua tepung tadi. Kita aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah selesai tercampur, baru kita saring lagi untuk memastikan apakah tepungnya sudah larut. Untuk tambahan lapisan bawahnya sudah selesai, sekarang kita sisihkan lagi ya. Berikutnya saya akan siapkan dulu untuk adonan lapisan atasnya. Campurkan tepung beras dan juga garamnya dengan santannya, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, baru kita saring lagi untuk memastikan apakah tepungnya sudah benar-benar larut. Bahan lapisan atasnya sudah selesai, sekarang saya sisihkan dulu. Dan jangan lupa untuk tepung maizenanya larutkan dengan 2 sendok makan air. Oke, untuk tepung maizenanya sudah saya campurkan atau larutkan dengan 2 sendok makan air. Untuk bahan lapisan atasnya juga sudah selesai, sekarang kita akan sisihkan dulu. Nah, sekarang saya akan masak untuk bahan lapisan bawah atau lapisan pertamanya. Saya akan saring dulu labu yang sudah di blender tadi untuk memastikan apakah labunya sudah benar-benar halus. Aduk sebentar. Lalu tambahkan daun pandan dan juga garam halusnya, kemudian kita aduk lagi, baru kita hidupkan kompor gasnya. Selanjutnya, campuran labunya akan kita masak dengan menggunakan api yang paling kecil hingga mendidih sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah.
Labunya sudah saya masak selama 10 menit, kemudian kita sisihkan dulu daun pandannya. Selanjutnya saya akan tambahkan larutan tapioka dan tepung beras yang sudah disaring tadi, aduk dulu sebelum dimasukkan. Setelah itu baru kita aduk cepat supaya tepungnya tidak menggumpal. Selanjutnya saya akan masak lapisan bawah ini sambil diaduk terus hingga mengental, tetap menggunakan api yang paling kecil ya. Untuk lapisan bawahnya ini sudah mengental, saya masak selama 2 menit, jadi total memasak lapisan bawahnya selama 12 menit. Sekarang saya matikan dulu kompor gasnya. Sambil diaduk, kemudian kita akan langsung masukkan ke cup atau loyang yang sudah kita siapkan tadi. Tuang adonan lapisan labu atau lapisan bawahnya, untuk banyaknya per cup tergantung selera saja. Setelah itu boleh dirapikan atau diratakan. Jadi untuk satu resep ini bisa menghasilkan 6 cup talam labu. Setelah selesai saya akan lanjut lagi untuk masak lapisan atasnya. Masukkan dalam wajan campuran santan, tepung beras dan juga garam yang sudah disaring tadi. Tambahkan daun pandannya. Setelah itu baru kita nyalakan kompornya lagi, kemudian kita masak dengan menggunakan api yang paling kecil hingga santannya matang. Masak sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Setelah 7 menit, sisihkan daun pandannya supaya tidak terhalang nanti pada saat mengaduk adonannya. Selanjutnya adonannya akan saya aduk dengan menggunakan pengocok telur biar teksturnya halus dan juga adonannya gampang tercampur. Setelah ini baru tambahkan larutan maizenanya secara bertahap sambil diaduk. Kemudian kita akan masak lagi lapisan bawah ini hingga mengental dan juga meletup-letup sambil diaduk terus. Adonannya sudah mengental, tidak sampai 2 menit ya, kemudian kita matikan saja kompor gasnya. Lalu kita akan langsung tuang lapisan atas ini ke lapisan labu yang sudah dituang ke cup tadi. Sebelum dituang ke dalam cup, diaduk dulu lapisan atasnya supaya tidak langsung menggumpal. Kemudian kita akan tuang lapisan atasnya ke lapisan labunya. Untuk banyaknya tergantung selera saja. Saya menggunakan cup karena lebih praktis dan juga mudah disimpan di dalam kulkas. Untuk talam labu ini mau dimakan pada saat hangat ataupun pada saat dingin sangat enak sekali. Ini sangat recommended. Setelah selesai dituang, boleh diratakan kembali dengan menggunakan sendok. Tada! Talam labu lumernya siap untuk disajikan. Oke, sekarang saya akan coba talam labu lumernya. Ini dia teksturnya. Ini dia benar-benar lumer dan juga sangat enak. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih.